Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini marilah kita awali pertemuan kita yang mulia ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita lanjutkan pertemuan yang kita lakukan pada minggu lalu, di mana pada minggu lalu itu adalah pertemuan yang keempat, membahas tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Maka pada hari ini fokus kita adalah bab 4 tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Kompetensi dasar atau kemampuan dasar nanti yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, 1.8 itu adalah meyakini Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua nanti adalah menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Seperti apa dia punya peta konsepnya seperti ini. Maka bab 4 Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku ini ada 3 subbab yang menjadi konsen kita, yang menjadi fokus pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam seperti apa. Kemudian yang kedua, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga adalah kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Tujuan pembelajaran, setelah kalian nanti telah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik dapat satu, meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran dan hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nanti yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang keempat, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Sebelum kita lanjutkan materi kita, saya minta kalian untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut sebelum kita belajar. Yang pertama, doa sebelum kita belajar. Ini doa sudah kita lakukan tadi. Yang kedua, kembali lagi saya minta kalian untuk menyiapkan buku catatan beserta penanya. Kemudian nanti setelah kalian sudah siapkan buku catatan dan penanya, catat yang penting dari apa yang saya jelaskan dari pembahasan berikut ini pada buku catatan kalian. Oke? Kalian siap 3 hal ini? Langsung kita kepada ada berapa sih sumber hukum dalam Islam itu? Sumber hukum dalam Islam itu setidaknya ada 3. Al-Quran. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga itu adalah ijtihad. Salah satu
bentuk ijtihad itu adalah ijma. Ketiga ini adalah merupakan fondasi atau landasan terbentuknya suatu penetapan hukum dalam suatu masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Secara lughah atau bahasa, Al-Quran, kata Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan atau Qur'anan. Qara'a fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, yaqra'u fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung, kemudian qira'atan ismun masdar atau Qur'anan, yang artinya adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan. Jadi Quran itu adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan. Itu dari sisi bahasa. Sedangkan dari sisi istilah, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang disampaikan kepada kita sebagai umatnya secara mutawatir, ya, secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabiullah Muhammad SAW, dan sebagai hidayah petunjuk bagi umat manusia. Jadi kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara mereka Jibril, itu diturunkan dalam bahasa Arab. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan, kata Allah, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surah Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 9, Allah katakan, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an, sungguh Al-Quran itu adalah yahdi lillati, memberi petunjuk, ya, yang paling lurus, wa yubashshirul mu'minin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh, anna lahum ajran kabira, bahwasan mereka akan mendapatkan ganjaran yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan Quran itu adalah sebagai hidayah atau petunjuk bagi manusia. Seperti apa kedudukan Quran itu sebagai sumber hukum Islam? Kedudukan Quran sebagai sumber hukum Islam adalah sangat tinggi. Karena apa? Karena Al-Quran ini merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan yang dialami oleh kaum muslimin harus merujuk berpedoman kepada Al-Quran. Dia merupakan sumber hukum utama dan pertama dalam menjawab persoalan umat. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'allah wa ati'ar rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, wa ulil amri minkum,
kemudian para pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian itu berselisih pendapat tentang suatu, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikan itu kepada Allah dan Rasul. Ayat ini menjelaskan bahwa agar kita segala persoalan yang kita miliki itu, ketika ada masalah yang terjadi di tengah kita, maka kembalikan persoalan itu kepada Al-Quran. Kata Allah, in kuntum tu'minuna billah, jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, dzalika khairu, yang demikian itu adalah lebih baik, wa ahsanu ta'wila. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa 59. Apa saja kandungan hukum dalam Quran? Kandungan hukum dalam Quran setidaknya menurut para ulama itu ada 3 bagian kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, kandungan Quran itu membicarakan masalah akidah atau keimanan. Salah satu contoh ayatnya adalah surat Al-Ikhlas. Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allahu ahad. Allah itulah ahad, Allah itu esa. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ayat ini intisarinya adalah membicarakan tentang akidah dan keimanan. Kemudian yang kedua adalah masalah syariah atau ibadah. Dalam Quran Allah katakan apa? Aqimis sholah wa atuz zakah. Aqimus sholah. Aqimus sholah. Dirikanlah sholat. Ini masalah ini. Syariah atau ibadah. Masalah syariah atau ibadah, ibadah ini dibagi dua dalam Islam. Ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah formal yang terkandung di dalam rukun Islam, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah ibadah mahdhah. Ada ibadah ghairil mahdhah, ibadah yang tidak terkandung dalam rukun Islam, seperti senyum, bersedekah, membantu orang lain, berbakti kepada orang tua. Itu adalah ibadah ghairil mahdhah. Itu yang kedua, kandungan Quran itu bicara masalah syariah atau ibadah. Yang ketiga, kandungan Quran itu berbicara tentang akhlak, budi pekerti. Ada beberapa ayat. Contohnya adalah wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'hu wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada orang tua kalian itu adalah qawlan karīmā. Qawlan karīmā. Perkataan yang ini adalah ayat yang membicarakan masalah. Dalam ayat lain Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, kata Allah, pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Ayat ini adalah membicarakan tentang akhlak atau budi pekerti. Ini 3 kandungan Quran, masalah akidah, keimanan, masalah syariah atau ibadah, dan yang ketiga itu masalah akhlak atau budi pekerti. Yang kedua adalah hadis atau sunnah. Apa pengertian hadis? Apa pengertian sunnah? Hadis itu secara bahasa adalah qaul, ucapan atau perkataan. Tuh. Hadis secara bahasa itu adalah qaul, perkataan atau ucapan. Menurut istilah hadis itu apa? Segala perkataan, qaulun wa fi'lun, perbuatan, wa taqrirun, dan ketetapan,
di mana perkataan, perbuatan, takrir ini, ketetapan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Hadis secara bahasa ucapan, hadis menurut istilah adalah qaulun perkataan, wa fi'lun perbuatan, wa takrirun dan ketetapan. Tentu dilakukan oleh Nabi SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian ulama hadis itu membedakan hadis dengan sunnah. Hadis itu ucapan atau perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah itu apa? Segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu menjadi sumber hukum Islam. Itu disebut dengan sunnah. Ya. Hadis dalam arti perkataan ucapan Rasulullah terdiri beberapa bagian. Ya. Ada beberapa bagian-bagian hadis itu. Ya. Yang pertama itu sanad. Sanad ini adalah sekelompok orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah, di mana hadis itu sampai kepada kita sekarang, itu sanad. Ya. Contohnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, itu sanad. Sanadnya di sini adalah Abu Hurairah, sanad. Yang kedua matan. Matan itu adalah isi hadis, ya, atau materi hadis yang disampaikan Nabi SAW. Contohnya adalah Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun 5 fondasi. Ya, itu adalah matan. Rawi, orang yang meriwayatkan hadis. Contohnya adalah rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Sanad, orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW itu hingga sampai kepada kita. Matan adalah isi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Itu bagian-bagian daripada hadis. Lalu seperti apa kedudukan hadis dan sunnah ini sebagai sumber hukum Islam? Adik-adik sekalian, sebagai sumber hukum Islam, hadis itu berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya apa? Jika terjadi suatu persoalan hukum, ya, atau terjadi sebuah perkara hukum di mana hukumnya itu tidak terdapat dalam Al-Quran, maka sandaran yang kedua, kalau hal itu tidak terdapat dalam Al-Quran, adalah sandaran yang kedua untuk dicari solusi masalah hukumnya adalah hadis Nabi SAW. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul maka terimalah ia. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian maka terimalah ia. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah dia. Jadi ayat ini pijakan untuk kita, yang diperintahkan oleh Rasul ambil dia, yang dilarang oleh Nabi SAW itu maka tinggalkan dia. Sehingga hadis ini satu tingkat di bawah Al-Quran. Apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini dikelompokkan oleh ulama itu menjadi 4. Pertama, fungsi hadis itu adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contohnya dalam Quran itu ada perintah tentang aqimus shalah, dirikan shalah. Aqimus shalah, dirikan sholat. Tapi perintah aqimis sholat, dirikan sholat ini seperti apa? Masih bersifat umum. Bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya, itu bisa diketahui tentang bagaimana gerakannya, bagaimana cara bacaan-bacaannya di setiap gerakan itu diketahui gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat itu hanya dalam hadis Nabi SAW.
Sedangkan dalam Quran itu perintah saja yang bersifat umum. Contohnya tadi mendirikan sholat. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada dalam Quran. Memperkuat pernyataan dalam Quran, contohnya apa? Dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka Nabi SAW itu apabila kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Itu memperkuat pernyataan dalam Quran. Yang ketiga, fungsinya adalah menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Quran. Fungsi hadis itu menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Quran. Jadi maksud ayat itu akan diterangkan oleh hadis Nabi SAW. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Misalnya tentang poligami. Poligami itu dalam Quran itu Allah perintah fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Allah perintahkan agar laki-laki itu apa? Nikahi perempuan itu 2, 3 atau 4. Sekarang muncul persoalan baru. Bagaimana seorang laki-laki itu dia menikahi 2 orang perempuan yang statusnya itu adalah masih sedarah, adik dan kakak. Menikahi 2 orang perempuan yang sedarah ini, adik dan kakak, itu kalau dicari hukumnya dalam Quran itu tidak ada. Untuk menemukan jawabannya itu adalah dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan itu tidak boleh seseorang menikahi seorang perempuan, ya, di mana dia sudah nikahin kakaknya. Kakaknya nikahin, adiknya dia nikahin. Itu tidak boleh. Kalau dia nikahin kakaknya, maka haram baginya untuk menikahi adik. Itu disebut dengan apa dalam fikih, itu disebut apa? Muhrim ghairu mu'abbad. Muhrim yang dia sifatnya itu tidak selamanya. Artinya setelah dia nikahin kakaknya, haram bagi dia untuk menikahi adik perempuan, terkecuali akan halal dia nikahi adiknya apabila dia sudah ceraikan kakaknya atau kakaknya sudah meninggal dunia, maka boleh dia menikahi adiknya. Itu yang disebut dengan menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Macam-macam hadis Nabi SAW. Ada yang pertama hadis mutawatir. Apa arti hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Perawi itu adalah yang periwayat hadisnya itu banyak, lebih dari 2 orang. Baik dari kalangan sahabat maupun generasi sudahnya. Dipastikan mereka perawinya ini tidak sepakat untuk berdusta. Contohnya dalam hadis ini, Rasulullah SAW itu ya, periwayatnya ini ada 2. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka, kata Rasulullah SAW. Perawinya ini adalah 2 orang. Itu mutawatir. Bisa lebih dari 2 orang. Itu mutawatir, hadis mutawatir. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan 2 orang sahabat atau lebih. Dia tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in. Banyak tabi'in yang meriwayatkan. Sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis ini jenisnya adalah hadis yang artinya misalnya orang Islam adalah orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya.
Ini perawinya 3, Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi. Hadis masyhur. Yang berikutnya adalah hadis ahad. Hadis ahad ini diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Ya, tidak mencapai derajat mutawatir itu. 1 ahad itu 1, atau bisa juga 2 orang perawi. Dia tidak mencapai derajat mutawatir. Kalau dilihat dari kualitasnya, orang yang meriwayatkan hadis ahad ini itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela perawinya. Hadis yang diriwayatkannya itu tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Secara syarat perawinya itu adil, hafalannya kuat, tajam penelitiannya, sanad bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela, tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam dalam beribadah atau hujjah. Yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan ini adik-adik sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh perawi adil perawinya, tapi kelemahan perawinya ini adalah kurang kuat hafalannya. Sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak cacat, tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, tapi kekurangannya ini adalah si perawi hadis ini kurang kuat hafalannya. Hadis ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengerjakan ibadah. Yang ketiga itu hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah, yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih atau hadis hasan. Di para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan hujah atau petunjuk, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Yang ketiga itu hadis dhaif atau hadis lemah. Yang keempat adalah hadis maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis palsu. Hadis maudhu ini sebenarnya bukan hadis. Dia sebenarnya bukan berasal dari Rasulullah SAW. Hadis maudhu ini tidak bisa dijadikan landasan hukum. Hadis ini disebut dengan hadis mardud, hadis yang ditolak. Kemudian yang berikutnya adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Adik-adik sekalian, ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtahada yajtahidu istihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Jadi ijtihad itu adalah bersungguh-sungguh, mengerahkan segala kemampuan, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad itu apa? Mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang yang melakukan ijtihad itu dinamakan mujtahid. Apa saja syarat-syarat dalam berijtihad ini? Terutama bagi seorang mujtahid, orang yang melakukan ijtihad. Yang pertama, dia harus memiliki pengetahuan yang luas dan dalam. Seorang mujtahid harus memiliki pengetahuan yang luas dan dalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab. Kemudian ilmu tafsir, ilmu usul fikih,
dan tarikh atau sejarah. Ya. Bahasa Arabnya bagus, ilmu tafsirnya bagus, usul fikihnya bagus, kemudian ilmu tentang tarikh dan sejarahnya itu dia juga bagus. Kemudian memahami bagaimana cara merumuskan hukum atau istimbat. Dia harus paham dulu bagaimana cara merumuskan hukum. Itu syarat yang ketiga menjadi seorang mujtahid. Yang berikutnya adalah memiliki keluhuran akhlak mulia. Seorang mujtahid dalam beristihad, dia harus memiliki akhlak yang mulia. Ketika dia nanti tidak memiliki akhlak mulia, dia beristihad tapi tidak memiliki akhlak mulia, maka istihadnya itu bisa saja tidak dipercaya oleh kaum muslim. Seperti apa kedudukan ijtihad dalam Islam? Di dalam Islam, kedudukan ijtihad itu sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika satu persoalan di mana persoalan ini tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, tidak ada hukumnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cara yang ketiga untuk menentukan hukumnya adalah dengan beristihad. Ya. Bila persoalan itu tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran hadis, maka istihad dilakukan. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari istihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Dia harus bersesuaian. Apapun bentuk ijtihadnya, siapapun yang melakukan ijtihad itu, dia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis ini berasal dari Mu'adz. Nabi SAW lamma ba'athahu ilal Yaman, ketika Mu'adz itu tatkala Mu'adz itu diutus oleh Nabi SAW ke Yaman. Qala ara'aitu in arada laka qada'an, kemudian kaifa taqdi, qala aqdi bi kitabillah wa bi kitabillah, qala fa illam yakum fi kitabillah, qala wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala fa illam yakum fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam astahidu ra'yi. Ketika Mu'adz itu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, ia bersabda, bagaimana engkau wahai Mu'adz akan memutuskan suatu perkara yang dibawa kepadamu? Mu'adz berkata, saya akan memutuskan menurut kitab Allah, menurut Al-Quran. Lalu Nabi berkata lagi, jika di dalam kitab Allah itu engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu, Mu'adz berjawab, jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya lagi, jika engkau tidak menemukan sesuatu di dalam sunnahnya, bagaimana solusinya? Mu'adz menjawab, saya akan mempergunakan pertimbangan akal sendiri, ijtihad berra'i, tanpa bimbang sedikit pun, kata Mu'adz. Kemudian Nabi SAW bersabda, Maha Suci Allah yang memberikan bimbingan kepada utusannya, ya, utusan Rasulnya, dengan suatu sikap yang disetujui Rasul. Jadi ini hadis tentang bagaimana penggunaan ijtihad ketika hal itu hukumnya tidak ditemukan dalam Quran, tidak juga ditemukan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langkah yang ketiga adalah menggunakan ijtihad. Salah satu ijtihad birra'i. Apa saja bentuk ijtihad? Bentuk ijtihad itu adalah yang pertama ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh, ijma' di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Ketika dulu itu Quran itu masih berserakan di pohon kayu, di batu-batuan. Kemudian zaman sahabat itu
lakukan pengumpulannya, ditulis dalam satu sebuah mushaf, ya. Rencana itu sudah mulai diwacanakan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq karena banyak sahabat yang meninggal ketika perang. Kemudian realisasinya pelaksanaan itu ketika zaman Utsman bin Affan. Sehingga mushaf Al-Quran yang kita gunakan sekarang disebut dengan mushaf rasmi Utsmani. Jadi itu adalah bentuk ijma', salah satu bentuk ijtihadnya baginda Nabi SAW, itu ijma'. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk ijtihad itu, yang kedua adalah qiyas. Qiyas itu adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Quran dan hadis dengan masalah yang sudah terdapat hukumnya dalam Quran hadis, tetapi terjadi kesamaan sifat dan karakter. Contohnya dalam Quran itu ada masalah al-khamru, ya, al-khamru, masalah minuman keras. Pada zaman Nabi itu dulu disebut dengan khamar, sifatnya itu memabukkan. Namun sekarang khamar itu tidak lagi disebut dengan nama itu tidak lagi khamar, tapi dalam bentuk yang lain seperti vodka, bir, atau bentuk minuman-minuman memabukkan yang lainnya. Maka persamaan sifat ini dan karakter ini disebut dengan qiyas. Khamar dulu hukumnya haram, maka vodka, bir bintang dan sebagainya yang sekarang ini memabukkan, narkoba itu juga hukumnya haram. Itu disebut dengan qiyas. Kemudian yang ketiga adalah maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah itu adalah penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu benda, suatu perbuatan, atau tujuan hakikat universal terhadap syariat Islam. Misalnya, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian pemilik barang, ya, karena kerusakan di luar kesepakatan yang ditentukan. Ya. Mungkin barang ini misalnya sudah dipanjar, tiba-tiba dia rusak, ya, maka kerusakannya ini kerugiannya ini wajib diganti. Seorang wajib mengganti, memberi kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditentukan. Pembagian hukum Islam ada hukum taklifi. Hukum taklifi itu adalah perintah dan larangan. Ada wajib, sunnah, haram, makruh. Kemudian yang terakhir itu mubah. Ada hukum wad'i. Wad'i itu adalah hukum yang kaitan dengan sebab, akibat, penghalang, ya. Misalnya seorang perempuan dia haram dinikahi disebabkan karena laki-laki ini menikahi kakaknya. Ketika laki-laki menikah kakaknya, maka adiknya hukumnya haram untuk dinikahi. Itu saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang saya jelaskan pada materi ini. Jika kalian itu mungkin ada yang tidak paham, ingin mau ditanyakan terkait penjelasan dari materi ini, saya minta kalian untuk share pertanyaan di WA kelas kalian. Insyaallah saya atau guru kalian akan menjawabnya. Kemudian tugas kalian, foto catatan kalian, kemudian catatan itu nanti di-share ke WA guru kalian. Saya kira terima kasih. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita akhiri dengan membaca hamdalillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.